Oke teman-teman, di sini saya akan menunjukkan ke kalian prakteknya ya, praktek dengan ilmu scalping ya. Saya akan menunjukkan bahwa di teori saya sudah menjelaskan bahwa hal yang harus kita pelajari adalah kapan kemudian harus buy dan atau sell, kemudian kapan harus bagaimana dan kapan harus averaging, kemudian kapan kemudian kita harus close posisi. Close posisi adalah untung sedikit, untung banyak, ataupun rugi sedikit. Nah, di sini saya akan menunjukkan dulu yang pertama adalah alasan kapan kita harus buy dan sell. Dan kebetulan pada saat ini adalah menunjukkan grafiknya adalah di grafik H1. Ingat yang menjadi tumpuan kita ataupun alasan pertama kita adalah grafik H1. Nah, grafik H1 di sini kalau kita lihat sudah menyentuh harga 20% ya. Ini sudah melewati harga 20%. Maka inilah kemudian yang menjadikan alasan saya kenapa kemudian saya buy tadi di harga ini ya. Di harga saya ambil posisi 27.41. Oke, saya tadi sudah mengambil posisi buy di harga 2741. Kemudian saya tadi juga sudah memasang buy limit ya. Buy limit di harga 2690. Oke, saya sudah pasang buy limit tadi di harga 26.90 dan sekarang kena ya di harga 2690, dan saya juga pasang buy limit di harga 2640, kemudian sudah kena juga ya, sudah profit sekitar $493 ya. Kemudian tadi saya pasang juga di harga 2600, ini belum kena buy limit saya, dan saya pasang juga terakhir itu di 27 di harga 25.50 2 lot ya. Ini kita lihat ada ininya, ada buy-nya jumlah ataupun jumlah lotnya besar. Nah, teman-teman semua, sekarang saya tinggal menunggu. Oke, grafik H1 sudah. Oke, sekarang tugas saya adalah menunggu. Tinggal menunggu kemudian apakah kemudian saya untung banyak, untung sedikit atau rugi sedikit. Maka alasan saya tadi masuk adalah grafik H1-nya, saya ulangi, grafik H1-nya di bawah 20%, kemudian M30 juga di bawah, kemudian tadi juga M15-nya di bawah. Jadi 3 time frame nih yang mendukung. Padahal sebenarnya hanya cukup 2 time frame saja yang mendukung sudah bagus ya. Tapi di sini kita didukung oleh 3 time frame sekaligus. Maka saya kembalikan ke H1. Nah, yang saya lakukan sekarang adalah menunggu. Saya sudah pasang target keuntungan juga ya. Di harga TP-nya ini 2850 tadi ya. Sekarang saya tinggal menunggu harga naik. Nah, jika nanti alasan saya buy adalah harga di 20 grafik stochastiknya ini menunjukkan di level 20%. Nah, jika sampai besok pagi harga ternyata tidak naik-naik atau grafik stochastiknya sudah menyentuh level 80% atau mendekati 80%, tapi harga hanya bermain di harga 2683 seperti saat ini, maka pada saat itulah kemudian saya close posisi. Entah itu untung banyak, entah itu untung sedikit atau rugi sedikit. Jadi tetap juga grafik H1 itulah yang kita jadikan patokan, atau M30-nya. Salah satunya mendekati di level 80%, maka disitulah kemudian kita close posisi. Jadi alasan buy kita, alasan sell kita itu sama-sama melihat grafik. Begitu juga dengan alasan close kita. Kembali juga melihat grafik. Jadi jangan kita melawan grafiknya ya. Jadi apa kata grafik, maka kita harus mengikuti. Kalau sinyal grafiknya berubah menjadi sell atau kemudian menyentuh di level 80%, ya jangan pertahankan posisi buy kita. Dan ingat, yang harus kita hindari di sini adalah jangan sampai holding berubah menjadi scalping atau scalping berubah menjadi holding. Itulah yang menyebabkan kenapa kemudian kita memakai grafik H1 atau yang lebih jangka pendeknya. Kenapa? Untuk menghindari kita holding atau menahan posisi. Karena kalau kita menahan posisi lagi, kembali lagi menahan 1 hari 2 hari, itu trennya nanti sudah berbeda. Nah, jadi alasan kita buy atau sell kita melihat H1, maka close-nya pun juga kita melihat grafik H1 atau M30. Oke teman-teman, jadi saya sekarang tinggal menunggu. Nanti saya akan menunjukkan lagi video selanjutnya apakah kemudian kita akan keluar dalam posisi untung banyak, untung sedikit, atau kemudian rugi sedikit. Oke, selamat pagi semua. Sekarang sudah menunjukkan pukul 9:43 ya. Nah, ini saya akan menunjukkan hasil posisi saya tadi malam. Oke, saya ingin menunjukkan kalian hasil posisi saya tadi malam. Saya sudah clear posisi. Oke, saya sudah clear posisi dengan total, lihat ekuitas saya, saldo saya sudah $109.389.
Oke, padahal tadi malam pada saat pengambilan posisi, kalau tidak salah saya sudah menunjukkan bahwa saldo saya atau ekuitas saya yaitu 106.000. Saya sudah clear posisi dalam keadaan untung ya teman-teman semua. Dan tadi malam ketika saya mengambil posisi buy, ini adalah karena grafik H1-nya sudah menunjukkan level 20%. Kemudian M30-nya juga tadi malam ataupun tadi pagi itu juga sudah menunjukkan level 20%, di bawah level 20% ya. Ini tadi malam ya, ini. Oke, dan sekarang grafiknya sudah menyentuh level 80%. Oke. Sudah menyentuh level 80% ya, kita lihat ya. Kemudian H1-nya saya buka. Oke, nah sekarang sudah menyentuh level 20%. Dan posisi-posisi averaging saya ataupun penambahan posisi saya tadi malam semuanya sudah kena ya. Semuanya sudah kena. Ini historinya ya tadi malam ya. Oke, jadi TP saya posisi saya yang ada di 2690, 2640 dan 2640, 2690 dan 2741 semuanya keluar dalam posisi profit. Oke, ini posisi profit. Oke, ini profit. Oke, kemudian saya juga pasang buy limit tapi tidak kena ya. Ini 2600, 2600 tidak kena, kemudian 2550 juga tidak kena, kemudian di harga 2500 juga tidak kena. Jadi yang kena hanya ini ya. Ini saya tunjukkan, ini dan ini. Oke, nah kalau untuk posisi buy limit atau order itu nanti akan terclose otomatis ya setelah close market. Nah, oke, jadi ini riwayat ya. Kalau di Android juga bisa dicek ya riwayatnya. Nah, artinya teman-teman semua, ini real ya. Oke, dan teman-teman semua, jadi dengan sistem scalping ini sebenarnya sangat-sangat mudah sekali karena kita clear dalam satu hari, kita dalam clearnya nanti, close-nya nanti dalam keadaan untung banyak, untung sedikit, atau kemudian rugi sedikit. Jadi, nah saya kebetulan pagi ini saya untung yang lumayan banyak ya, sekitar berapa? 3.000 dolar ya. 2.533 dolar clearnya semua yang posisi saya yang saya ambil beberapa jam yang lalu. Oke, nah ingat dengan sistem scalping ini kita harus clear satu hari. Saya selalu tegaskan itu. Dan ataupun 1 kali 24 jam. Dan hari ini saya sudah mampu membuktikan teman-teman bahwa saya sudah clear satu hari dengan saya sudah menunjukkan teman-teman bagaimana kapan kemudian kita harus buy dan sell, atau sell kapan kemudian kita harus averaging, saya sudah jelaskan semua. Kemudian kapan kita harus close posisi. Nah, close posisi yang saya maksud di sini adalah ketika alasan kita melakukan posisi buy karena H1-nya di level 20%, maka ketika kita ingin close posisi pun ya tentu juga menunggu ketika H1-nya di level 80%. Dan sekali lagi saya tunjukkan ini sudah masuk ke level 80% dan saya sudah close posisi atau clear posisi dengan karena saya memasang target keuntungan. Jadi saya tidak close manual ya teman-teman semua. Atau kalau misalnya mau yang lebih singkat, kita juga bisa close posisinya ketika melihat M15-nya yang menyentuh level 80%. Nah, kalau ini kan saya melihatnya di H1. Kelebihannya adalah kalau di M15 mungkin agak lebih cepat. Jadi kita tidak terlalu lama menahan posisinya. Tapi kalau di level di M30, kalau M15 mungkin keuntungan yang kita dapatkan tidak bisa terlalu maksimal ya. Tapi kalau kita berpatokan kepada M30 untuk close posisinya ya lumayan sedang keuntungan yang bisa kita kejar. Tapi kalau H1 ya otomatis lumayan. Tetapi bisa saja kemudian harga bolak-balik dan mungkin sudah naik tapi akhirnya turun lagi karena apa, time frame H1 kan bisa lebih lama ya. Jadi semua tergantung feeling Anda, semua tergantung powernya juga, stochastiknya apakah kemudian kira-kira masih mau naik atau tidak. Kalau misalnya memang kira-kira masih mau naik ya ditahan, nggak ada masalah ya. Nah, tapi kalau Anda mau menggunakan sebenarnya terkadang saya juga tidak selama ini ya. Terkadang saya dengan sistem scalping ini bisa hanya dalam beberapa menit saja sebenarnya. Karena ketika saya mengambil posisi di posisi paling atas, saya sell misalnya, maka dalam beberapa menit kemudian saya sudah untung sekitar 50 pips ya, atau kemudian misalnya dengan mengambil 0,01 ya, kemudian tiba-tiba beberapa menit saya masuk dan saya sudah untung 5 dolar, itu biasanya saya langsung close. Jadi nggak perlu harus menunggu sampai beberapa jam ya.
Oke teman-teman semua, jadi hanya ini yang saya jelaskan tentang metode scalping. Yang jelas Anda harus belajar mengasah terus kemampuan kapan harus buy atau sell, kapan kemudian harus averaging, kemudian kapan kemudian harus close posisi. Close posisi untung banyak, untung sedikit, atau kemudian rugi sedikit. Oke teman-teman, jangan pernah takut untuk bertanya, jangan takut untuk memulai trading dengan dana real, karena sekali lagi saya tegaskan bahwa trading dengan akun demo Anda tidak akan mendapatkan mentalnya. Sementara yang dibutuhkan di sini ada 3 hal: ilmu, mental, modal. Salam profit dan sukses buat kita semua.